semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis dan Solusi Penyimpangan Masalah Sampah di RW 01 Temas Batu. Perkenalkan, nama saya Alexander Farino Pramono Putra dari Fakultas Ilmu Sosial dengan NIM 2307316052222. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anindya Janvinarita dengan NIM 230731604464. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial Prodi Pendidikan Sejarah. Halo, perkenalkan nama saya Intania Avanesi, NIM 230731604611 dari Fakultas Ilmu Sosial. Halo, perkenalkan nama saya Maulia Abdul Jayaningrum dengan NIM 230731605243 dari Fakultas Ilmu Sosial. Halo, nama saya Elgarisma Dwi Fitria dengan NIM 23073160478 dari Fakultas Ilmu Sosial. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamidillah Adi Putra Asnan dari Fakultas Ilmu Sosial dengan NIM 2307316059921. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang adalah suatu tindakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai, norma, dan prinsip masyarakat yang berlaku. Salah satu contoh perilaku yang menyimpang terhadap lingkungan adalah tidak membuang sampah pada tempatnya, tidak memilah sampah, dan tidak mematuhi aturan pengelolaan sampah. Para ahli pun juga berpendapat tentang definisi perilaku menyimpang. Itu adalah James Van Benden. Perilaku menyimpang merupakan tindakan yang dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindakan buruk dan tidak ada toleransi bagi pelaku yang menyimpang toleransi. Tokoh yang kedua ada Paul D. Newton. Yang dimaksud penyimpangan sosial ialah segala tindakan yang dianggap sebagai sebuah pelanggaran atas nilai dan norma yang ditetapkan oleh suatu kelompok ataupun masyarakat. Dan yang terakhir adalah Robert M. G. Lowell. Perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem tersebut. Nah, tadi itu definisi dari para ahli-ahli. Nah, sekarang saya akan menyebutkan faktor-faktor yang penyebab terjadinya perilaku menyimpang, yaitu faktor dari lingkungan sendiri. Dan yang kedua, faktor individu. Dan yang ketiga adalah faktor keluarga. Yang keempat adalah faktor sekolah. Dan yang kelima adalah faktor dari media dan teknologi sendiri. Nah, bentuk perilaku menyimpang itu dibagi menjadi dua, yaitu penyimpangan individu dan penyimpangan berkelompok. Nah, penyimpangan individu itu seperti contohnya yaitu mencuri atau mencelakai orang-orang atau memfitnah pada orang tersebut tidak melakukan kesalahan. Nah, yang kedua adalah penyimpangan kelompok. Penyimpangan kelompok ini melakukan penyimpangan norma, namun secara berkelompok. Contohnya seperti mafia, sindikat narkoba, ataupun begal. Nah, dampak perilaku menyimpang adalah dampak pada individu sendiri, yaitu gangguan psikologis. Yang kedua adalah gangguan hubungan sosial bermasyarakat. Yang ketiga adalah risiko kesehatan. Nah, dampak pada masyarakat adalah kerugian ekonomi. Dan yang kedua, ketidakstabilan sosial. Dan yang ketiga adalah menyebabkan penurunan kualitas hidup. Nah, meskipun itu ada dampaknya, namun itu semua ada solusinya juga. Nah, solusi penanganan perilaku menyimpang ialah memberikan pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat. Yang kedua, penguatan dan nilai etika. Yang ketiga adalah peningkatan akses terhadap layanan sosial. Yang keempat adalah penegakan hukum yang tegas. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, itu tadi adalah salah satu dari perilaku penyimpangan, faktor-faktor, dampak dan juga solusinya. Yuk lanjut lagi di part selanjutnya, yaitu tentang sampah. Nah, pengertian sampah. Menurut World Health Organization atau WHO,
Sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Nah, selain itu, pemahaman tentang sampah dapat mencakup dari aspek sosial dan lingkungan. Secara sosial, sampah mencerminkan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat, serta perilaku dan kebiasaan yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, di sisi lingkungan, jika tidak ditangani dengan benar, sampah dapat menyebabkan pencemaran, kerusakan habitat, dan penurunan kualitas air maupun udara. Nah, dari solusi sampah tersebut, sebenarnya ada kok cara pengelolaan sampah yang baik dan benar. Nah, berikut proses pengelolaan sampah yang terdiri dari langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama, pengurangan sampah. Mengurangi untuk menghasilkan sampah yang tidak mudah terurai. Yang kedua, pemilihan dan pengumpulan. Memilah dan mengumpulkan sampah sesuai dengan kategori. Yang ketiga, pengolahan. Sampah yang telah terkumpul tadi dan juga sudah dipilah dapat diolah maupun didaur ulang sesuai kategorinya. Dan yang keempat, pembuangan akhir. Nah, sampah yang tidak bisa diolah maupun didaur ulang harus dibuang ke TPA agar dalam pengelolaannya tidak membahayakan masyarakat sekitar. Contohnya yaitu baterai yang mempunyai kandungan berbahaya sehingga tidak bisa diolah dengan sembarangan. Dampak dari pengelolaan sampah yang tidak baik ada bermacam-macam. Yang pertama adalah pencemaran lingkungan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dan dibuang di laut atau di sungai akan mencemari lingkungan laut dan sungai dan mengganggu kehidupan flora dan fauna yang ada di laut. Tidak hanya itu, sampah yang tidak dikelola dengan baik misalnya adalah dibakar. Pembakaran sampah dapat menyebabkan polusi udara yang mengganggu pernapasan manusia. Dampak dari pengelolaan sampah yang kedua adalah gangguan kesehatan. Sampah yang menumpuk akan menyebabkan sarang nyamuk dan bisa menyebarkan penyakit demam berdarah dan malaria. Tidak hanya itu, sampah yang menumpuk juga menyebabkan penyakit virus seperti prematur, cacat lahir, dan berat badan lainnya. Yang ketiga adalah banjir. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menumpuk dan menyumbat saluran air. Akibatnya, sampah akan menghambat jalannya air, dan jika terjadi hujan deras, air akan meluap ke permukaan dan mengakibatkan banjir. Yang keempat adalah kerusakan ekosistem. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan kerusakan ekosistem alami, seperti mencemari laut atau sungai yang dapat mengganggu kehidupan flora dan fauna yang ada di sungai. Tidak hanya itu, kerusakan ekosistem yang diakibatkan oleh sampah menyebabkan penurunan keberagaman hayati dan kerusakan habitat alami. Dampak pengelolaan sampah yang tidak tepat yang kelima adalah kerugian ekonomi. Sampah yang tidak dikelola dengan tepat akan mengurangi nilai jualnya. Sampah yang sebenarnya bisa didaur ulang dan digunakan kembali akan rusak jika tidak dikelola dengan tepat dan tidak akan bisa dijual atau didaur ulang kembali. Tidak hanya itu, sampah juga menyebabkan biaya Sampah juga menyebabkan biaya pembuangan sampah ke TPA menjadi lebih mahal. Dampak pengelolaan sampah yang tidak tepat yang keenam adalah pencemaran tanah. Sampah mengandung bahan kimia yang dapat mencemari unsur tanah. Tidak hanya itu, sampah organik juga mengeluarkan cairan-cairan yang dapat merusak unsur tanah dan dapat mengganggu kehidupan tanaman yang ada di sekitarnya. Dampak pengelolaan sampah yang terakhir adalah pengaruh estetika. Sampah yang menumpuk akan mengganggu pandangan kita dan mengurangi kepuasan visual serta kenyamanan tempat tinggal. Peraturan pemerintah yang mengelola tentang persampahan. Yang pertama adalah Peraturan Wali Kota Batu Nomor 67 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah jenis sampah rumah tangga. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan reduce, reuse, recycle, dan reduce melalui bank sampah. Yang ketiga, Pasal 2 Ayat 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P10 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekjen PLB 0 4 2018. Yang
berisi tentang pedoman penyelenggaraan prasarana dan sarana, kesampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Di sini saya akan menjelaskan penyebab terjadinya penyimpangan masalah sampah di RW 01 Desa Temas, Kota Batu. Nah, faktor pertama di sini yaitu penumpukan sampah di TPA Pelaku, dan faktor kedua itu keluarnya limbah lindi. Limbah lindi itu semacam cairan hitam pekat yang dapat mencemari tanah yang keluar dari sampah. Nah, kemudian yang ketiga, warga sekitar TPA Pelaku akhirnya melakukan protes terhadap pemerintah. Lalu respon pemerintah yaitu akhirnya menutup TPA Pelaku. Kemudian munculnya kebijakan dari setiap kelurahan untuk setiap RW itu mengelola sampahnya masing-masing. Pada awalnya terlaksana dengan baik, tapi karena perseledoran atau kesalahan orang yang bertugas, jadi pengelolaan sampah tidak dikelola dengan benar begitu. Sampah yang diambil akhirnya menimbulkan bau busuk dan juga ada muncul belatung misalnya. Yang terakhir itu karena kekurangan dana. Nah, kekurangan dana ini sangat berpengaruh ya, karena untuk membeli peralatan yang memadai itu butuh dana, sedangkan belum ada bantuan dari pemerintah. Kemudian dampak dari penyimpangan masalah sampah di RW 01 Desa Temas, Kota Batu. Nah, dampak pertama di tutupnya TPA Telekung ini yang membuat kondisi sekitar Kota Batu itu darurat masalah sampah. Yang kedua, penutupan TPA Telekung yang mendadak dan tidak adanya sosialisasi kepada warga atau masyarakat membuat penanganan masalah sampah ini menjadi sulit ya untuk warga. Yang ketiga itu pencemaran tanah, air, udara yang disebabkan tumpukan sampah yang menggunung. Kemudian yang nomor 4, munculnya gangguan kesehatan terhadap masyarakat akibat pembakaran sampah plastik. Solusi awal untuk menangani sampah organik kan dengan cara dibakar, itu yang menyebabkan terjadinya masalah kesehatan pada warga. Kemudian yang terakhir itu kerugian ekonomi. Kerugian ekonomi ini karena pembelian alat-alat itu bersifat mendadak. Halo, saya di sini akan menjelaskan tentang solusi untuk mengatasi penyimpangan masalah sampah di RW 01 Temas Batu. Bapak Sutrisno selaku Ketua RW 01 mengajak seluruh warga untuk mengadakan rapat setelah TPA Telekung ditutup, yang menghasilkan 1. Membangun dan membuat TPS mandiri dan juga tempat pembakaran sampah. Yang kedua, menaikkan uang sampah yang awalnya 10.000 menjadi 15.000 per rumah. Yang ketiga, menggunakan uang iuran Rp500 per rumah yang awalnya hanya digunakan untuk kegiatan desa seperti 17-an, menjadi dana darurat untuk tambahan memperbaiki sarana dan prasarana yang lebih memadai. Yang keempat, menyediakan tempat sampah terpisah untuk masyarakat RW 01 seperti sampah anorganik sendiri, sampah organik sendiri. Yang kelima, melakukan pemberdayaan tentang cara mengelola sampah baik organik maupun anorganik. Yang terakhir, merencanakan kegiatan 3, reuse, reduce, dan recycle. Dalam menghadapi permasalahan penyimpangan sampah oleh RW 01 Temas Batu, masyarakat ikut berperan aktif dalam hal yang pertama, mereka secara mandiri melakukan pemilahan sampah agar mempermudah petugas sampah dalam mengelola sampah. Yang kedua, masyarakat melakukan gotong royong untuk membangun TPS secara mandiri. Yang ketiga, masyarakat secara sadar mengikuti kegiatan ataupun agenda yang diselenggarakan oleh RW 01 untuk kebersihan desa. Yang keempat, masyarakat selalu ikut serta dalam pengambilan keputusan untuk kemajuan TPS Mandiri RW 01. 3. Hambatan yang saat ini dialami oleh masyarakat RW 01 dalam menghadapi permasalahan penyimpangan sampah yaitu yang pertama, terdapat beberapa warga yang merasa bahwa dirinya sudah membayar uang sampah dan beranggapan bahwa mereka tidak perlu memilah sampah tersebut. Yang kedua, kurangnya dana untuk kemajuan prasarana. Yang kedua yaitu kurangnya dana yang memadai
untuk membeli peralatan yang lebih menunjang TPS Mandiri. Yang ketiga, volume sampah yang didapatkan oleh RW 01 memiliki tambahan dari sekolah Immanuel, sehingga sampah yang didapatkan bervolume lebih besar. Yang keempat, terdapat beberapa warga yang dengan nakalnya membuang sampah di salah satu tempat sampah warga RW 01. Terdapat beberapa tangan nakal yang memberikan sampahnya kepada tempat sampah RW 01. Setelah diketahui, ternyata hanya dari sampah-sampah tersebut yang tidak berasal dari warga asli RW 01. Kemudian, pada awalnya terdapat kegagalan dalam mengelola sampah organik yang menyebabkan banyak muncul batu dan bau busuk. Kemudian sampai saat ini masih belum ada solusi yang tepat untuk pengelolaan sampah anorganik. Sampah anorganik untuk sementara waktu dikelola dengan cara dibakar. Hal ini membuat asap yang dihasilkan oleh pembakaran dari sampah anorganik mengganggu masyarakat di sekitar TPS RW 01. Adapun strategi komunikasi yang efektif untuk menekan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah sampah dan RW 1 Temas Batu adalah menjadwalkan sosialisasi kepada ibu rumah tangga maupun pihak yang berwenang dalam keluarga tersebut setidaknya 2 minggu sekali, menunjukkan bukti bahwa sampah anorganik jika dikelola dengan baik maka dapat bernilai jual lebih tinggi dan dapat menambah penghasilan keluarga maupun RT tersebut. Menggunakan media komunikasi untuk menjalankan sosialisasi seperti WhatsApp, IG atau yang lainnya, tapi yang lebih diketahui oleh masyarakat yaitu WhatsApp. Melibatkan para pemuda sekitar untuk giat berinovasi dalam penanganan sampah dan kreatif. Adapun solusi penyimpangan terhadap lingkungan yaitu memberikan denda maupun tindakan yang tegas kepada warga yang tidak mematuhi kesepakatan yang ada, melibatkan para pemuda agar dapat lebih berkreatif dalam menangani masalah sampah, contohnya dengan pemerintah seperti mengirim surat untuk dana dalam penanganan sampah-sampah tersebut, melakukan gerakan 3R, reduce, recycle, yang paling perlu dilakukan adalah kegiatan reuse karena sampah sudah diciptakan, mengubah pola pikir bahwa sampah adalah barang kotor karena sampah terlihat kotor karena sudah bercampur dengan sampah lain, dan menggiatkan sosialisasi skala kecil terlebih dahulu. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih semuanya. Dadah.